Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Saat ini kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Judul renungan pada saat ini ialah semua karena kasih Allah yang terdapat di dalam 1 Tawarik 2 ayatnya yang keempat. 1 Tawarik 2 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zera. Semuanya anak-anak Yehuda, ada 5 orang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat dari keseluruhan dari 1 Tawarik pasalnya yang kedua ini, di mana pasal ini membahas mengenai keturunan Yehuda. Ketika kita membaca atau kita mempelajari mengenai keturunan-keturunan atau silsilah-silsilah, tentunya seringkali membuat kita bingung. Bahkan kebanyakan orang ya menjadi bosan ketika melihat tentang keturunan-keturunan atau silsilah ini. Bahkan mungkin banyak orang yang melewatkan ketika ada pembacaan sampai kepada silsilah-silsilah atau keturunan-keturunan, karena begitu panjangnya silsilah-silsilah, begitu rumitnya silsilah-silsilah. Tetapi tahukah kita bahwa pasal yang mungkin silsilah ini dianggap tidak penting ketika membacanya, padahal bagian ini justru sangatlah penting. Terlebih kita melihat di dalam pasal ini berbicara tentang keturunan Yehuda. Dari keturunan Yehuda inilah yang pada akhirnya nanti Yesus akan dilahirkan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dan seringkali ini juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa Allah memilih Yehuda? Yang padahal kita tahu bersama bagaimana bobroknya apa yang diperbuat oleh Yehuda. Bahkan di dalam ayat yang keempat, ayat pokok kita yang kita baca tadi, ada nama Tamar tercantum di situ. Tamar adalah menantu dari Yehuda yang akhirnya menjadi istri Yehuda. Dan Tamar tercantum dalam daftar keturunan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang pertama tentang silsilah Yesus, ada juga nama Tamar di dalamnya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam sejarahnya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-38, ini menceritakan tentang kejahatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh Yehuda dan Tamar. Bagaimana dosa-dosa yang mereka lakukan itu tidak bisa hilang di dalam sejarah, karena begitu amat kejamnya kejahatan yang dilakukan oleh Yehuda dan Tamar. Tetapi hal yang luar biasanya, dari keturunan inilah yang pada akhirnya sampai kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya ialah hanya karena kasih Allah. Yehuda ataupun Tamar ialah orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah bisa memilih dan memakai mereka. Dan dari sini kita melihat bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, karena kasihnya Allah mau pakai orang berdosa untuk suatu karya penyelamatan, yang melalui keturunan mereka lah lahir seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-32, Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32 dikatakan firman Tuhan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini jelas kita tahu bahwa Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang benar, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan kalau kita melihat dari kisah Yehuda dan Tamar inilah juga menjadi gambaran antara kita yang berdosa, kita sebagai orang berdosa, dengan Kristus sebagai penyelamat kehidupan kita. Kita pun seperti Yehuda dan Tamar. Kita hanyalah manusia biasa yang berdosa, bahkan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Namun Tuhan
dapat memilih kita orang yang berdosa melalui Kristus. Karena apa? Karena Allah ingin memberikan jalan keselamatan bagi setiap kita, saya dan saudara. Ia memilih saya dan saudara karena memang Ia begitu mengasihi kita dan mau menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita berdosa, orang yang berdosa itu tentunya binasa. Dikatakan di dalam Roma, orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yohanes 3 ayat yang ke-16, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan, kita tidak jadi binasa. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah yang begitu besar? Yang pertama adalah menghargai kasih Allah yang Ia berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih-Nya yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur karena Allah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Bersyukur kita yang seharusnya binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal karena kasih Allah yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Roma 2 ayatnya yang keempat. Kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita. Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, dikatakan firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dalam ayat yang keempat B, demikian firman Tuhan, pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Antara firman Tuhan, pasti kita tahu bahwa Allah yang menunjukkan kasih-Nya, kebaikan hatinya supaya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada jalan-jalannya Allah, supaya kita tidak binasa. Begitu luar biasanya belas kasihan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita patut bersyukur dan jangan pernah anggap sepi kemurahan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Lalu selain bersyukur, menghargai kasih Allah dengan cara yang kedua, hidup sebagai orang-orang pilihannya Allah. Artinya kita tidak hidup dengan sembarangan, kita tidak hidup sesuai dengan mau kita saja, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Allah, karena kita tahu bersama bahwa kita orang-orang yang menerima kasih Allah yang begitu besar. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, kita menghargai kasih Allah dengan bersyukur dan dengan hidup sebagai orang-orang pilihannya Allah. Lalu yang kedua dan yang terutama, yaitu hidup kita harus mengasihi Allah. Sebagaimana Allah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Masakan kita tidak mau mengasihi Allah? Masakan kita tidak peduli dengan kasih Allah? Itu sebabnya mari kita sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah yang begitu besar, marilah kita mengasihi Allah juga dengan sepenuh hati kita. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, semua karena kasih Allah kita diselamatkan. Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Yang tadinya kita seperti Tamar dan Yehuda, kita adalah manusia berdosa, tetapi ada jalan keselamatan untuk kita dapat diselamatkan, yaitu dengan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai juru selamat kita yang hidup. Itu sebabnya mari kita mengasihi Tuhan dan menghargai setiap kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat di dalam setiap kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kita dan kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang besar kami diselamatkan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur, menghargai setiap kasih Tuhan. Kami mau selalu hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami mau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kami. Biar kami tidak menganggap sepi kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, biar hidup kami dapat menjadi hidup yang menyenangkan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang untuk terus sabar terhadap orang lain dan mengampuni. Sama seperti Engkau ya Tuhan telah mengampuni kami. Kiranya kami berbuat juga demikian. Kiranya kasih terus dikenakan dalam hidup kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kami. Biarlah Tuhan setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur, terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.